Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Ramanda dengan NPM B1021-360 dengan nomor absen nomor 25 dari Fakultas Hukum yang membahas topik mengenai saya di sini membawakan tema tentang kartu kredit syariah. Nah, materi yang saya bawa di sini itu kartu kredit syariah dalam tinjauan Islam. Di mana pengertian kartu kredit atau Bidhaqal Altima terminologi biasanya dipakai oleh para ekonom dalam praktisi perbankan mengenai kartu kredit adalah Bidkolka Altimaya yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab yang merupakan bahasa Inggris kredit atau card. Definisi kartu kredit secara etimologi diambil dari bahasa kata bidhok. Secara bahasa digunakan untuk potongan kertas kecil atau dari bahan lain, di atasnya ditulis penjelasan berkaitan dengan potongan kertas itu, sementara kata itmas secara bahasa artinya adalah kondisi amanah paling percaya. Dan di sini secara terminologis, kartu kredit adalah suatu jenis alat pembayaran sebagai pengganti uang tunai di sewaktu-waktu yang akan ditukarkan dengan apa saja suatu barang yang diinginkan, di mana hal tersebut dapat diterima dengan kartu kredit dari suatu bank atau perusahaan yang mengeluarkannya. Pengertian bank antara lain lebih rinci dari suatu kredit ini adalah uang plastik yang diterbitkan oleh institusi yang memungkinkan memegang kartu untuk memperoleh kredit. Transaksi yang dilakukan pembayaran secara non-tunai dengan kartu dilakukan secara angsuran dengan membayar sejumlah bunga atau finance change atau sekaligus pada waktu yang telah ditentukan. Disebut dalam sumber lain, pengertian kredit yaitu kartu yang dikeluarkan oleh para pihak yang jenisnya dapat digunakan oleh pembawaannya membeli segala berupa barang atau pelayanan secara hutang. Nah, jadi dari definisi di atas, baik secara etimologis maupun terminologis, dapat diambil kesimpulan bahwa kartu kredit adalah suatu jenis kartu yang dijadikan sebagai alat pembayaran yang dikeluarkan oleh pihak bank dan sejenisnya, dapat digunakan untuk dibawa dan membayar dalam berbelanja atau membeli segala keperluan barang-barang serta pelayanan tertentu yang digunakan secara hutang. Kemudian di dalam kartu kredit syariah ini ada akad-akad dalam satu kartu kredit syariah ini, yaitu di mana pihak Dewan Syariah Nasional atau Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) berpendapat bahwa status hukum dalam kredit adalah sebagai objek atau media jasa kafalah atau jaminan yang disertai dengan talangan bayaran, qard sebagai jasa ijarah untuk memudahkan transaksi. Perusahaan perbankan dalam hal ini atau sebagai issuer yang mengeluarkan kartu kredit sebagai bukti kafalah, sebagai jaminan atau kafil dari card atau holder sebagai transaksi yang digunakan sedemikian rupa. Menurut DSN atau MUI, ada 3 akad yang digunakan dalam transaksi kredit, yaitu kafalah, qard, dan ijarah. Kemudian di sini kita pun menggunakan akad kafalah. Pada dasarnya akad kafalah atau akad terbaru ini sukarela atau voluntary yang bernilai ibadah sebagai penjaminan karena termasuk kerjasama dalam kebajikan, dan penjaminan berhak meminta ganti rugi kembali kepada terutang. Sepantasnya ia tidak meminta upah atas jasa tersebut. Agar suatu hal tersebut menjadi amanah atau syuh terjauh dari syubhat, maka akan terjadi hal-hal sah kalau terutang berdiri memberikan sebagai hadiah atau hibah sebagai ungkapan rasa terima kasih. Namun dengan demikian, perjanjian ini terdiri sendiri dari masyarakat. Imbalannya atau semacam sukarela ini diperbolehkan bagi pengguna jasa atau memenuhi tuntutan tersebut bila diperlukan seperti kebutuhan yang lazim, menjalankan studi, transaksi bisnis, kegiatan sosial, urusan pribadi, dan sebagainya. Penetapan uang jasa kafalah tidak boleh terlalu mahal sehingga memberatkan pihak yang berutang, atau terlalu besar melebihi batas rasional, agar terjaganya tujuan asal dari kafalah, yaitu jasa pertolongan berupa jaminan utang kepada marchand atau penjual barang atau jasa yang menerima pembayaran dengan kartu kredit tersebut. Kemudian di sini ada menurut Institut Bankir Indonesia, akad kafalah yaitu akad jaminan yang diberikan oleh penjamin kepada pihak ketiga dalam rangka memenuhi kewajiban yang ditanggung apabila yang ditanggung tersebut adalah lawan prestasi. Akan tetapi, Rafiq Yunus Al-Miski tidak memenuhi jika pihak pengeluar kartu kredit dianggap sebagai kafil kepada pemegang kartu. Anggapan demikian akan menjadikan akad ini sebagai akad
Kafala bi ujur, jaminan yang pembayaran atau melalui bayaran keanggotaan yang dibayarkan dalam bentuk iuran tahunan. Bayaran yang demikian rupa tidak boleh dalam Islam, karena kafala dengan utang atau prinsip terbaru itu harusnya saling tolong menolong. Kemudian bagi sebagian ulama lainnya, bahwa kartu kredit menggunakan murabaha antara card issuer dengan card holder sebagai pembeli membeli barang atau jasa dari merchant atau sebagai wakil issuer barang jasa tersebut kemudian dijual kembali kepada card holder oleh card itu secara angsuran. Para fuqaha lain yang berpendapat bahwa transaksi kartu kredit merupakan qard beralasan bahwa dalam hal ini issuer adalah pemberi jaminan atau mukrih kepada card holder atau mutakrih melalui penarikan tunai dan bank ATM bank issuer. Transaksi dengan kartu kredit merupakan cara yang relatif dalam bermuamalah sehingga agak susah untuk menentukan jenis akad yang berlaku dilihat dari pendapat ulama terdahulu. Semua pendapat di atas tidak memiliki pedoman yang benar tetapi dengan jenis-jenis akad yang telah ditetapkan oleh para fuqaha terdahulu. Kemudian di sini kartu kredit syariah Indonesia menawarkan beberapa manfaat yang penting dalam sistem perbankan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat dan kedudukannya. Yang pertama, kedudukan kartu kredit syariah itu diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk memastikan kepatutan terhadap prinsip syariah atau peraturan perbankan. Dan kedua, harus mengikuti peraturan perbankan syariah yang dimana ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan Bank Indonesia. Bagian dari sistem perbankan syariah, kartu kredit merupakan bagian dari sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan melayani masyarakat dalam kartu kredit itu ingin menggunakan produk perbankan syariah. Kemudian di sini adanya manfaat kartu kredit syariah ini itu yang pertama untuk mengikuti prinsip syariah. Kartu kredit syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah sehingga tidak adanya bunga atau riba yang dikenakan. Yang kedua, tanpa bunga. Kartu kredit syariah tidak mengenakan bunga, melainkan biaya administrasi dan biaya layanan. Yang ketiga, transparansi. Kartu kredit syariah menawarkan transparansi dalam biaya dan syarat-syarat. Yang keempat, manfaat bagi umat, yaitu sebagai keuntungan kartu kredit yang digunakan untuk kegiatan sosial dan zakat. Yang kelima, itu mengutamakan kenyamanan. Kartu kredit syariah menawarkan kenyamanan, kemudahan dalam bertransaksi. Pilihan pembayarannya itu menawarkan pilihan yang fleksibel. Yang ketujuh, adanya proteksi yang menawarkan proteksi terhadap penipuan kejahatan dari perbankan-perbankan yang ada. Di sini setelah saya tulis bahwa ada beberapa bank yang menawarkan kartu kredit dalam bentuk kartu kredit syariah. Yang pertama itu Bank Mandiri Syariah, Bank BRI Syariah, Bank BCS Syariah, dan Bank Danamon Syariah, Bank Muamalat. Dan selanjutnya syarat pengajuan kartu kredit syariah ini itu umur harus minimal 21 tahun, memiliki penghasilan tetap, memiliki NPWP, mengisi formulir pengajuan, mengisi formulir dokumen-dokumen yang diperlukan yang telah ditetapkan dari bank-bank tersebut, tergantung bank apa yang akan dituju. Selanjutnya itu ada analisis denda keterlambatan dalam pembayaran pada kartu kredit syariah. Itu penerbitan kartunya, itu holder berkewajiban membayar denda apabila terlambat membayar senilai jumlah transaksi yang tertera di voucher atau kartu tersebut. Maka makna riba yang dilarang dalam syariat asalnya adalah haram dan batal karena adanya syariat bunga. Oleh karena itu, dalam penerbitan masyarakat untuk memiliki rekening di bank bersangkutan akan tetapi ia berkewajiban untuk membayar sejumlah nilai transaksi yang tertera dalam voucher dalam batas waktu yang telah diberikan. Ia yang melakukan keterlambatan pembayaran maka akan diberlakukan pembatalan masa keanggotaannya dan berakhir. Hukum ini yang diperbolehkan dengan syariat adanya bunga late. Apabila terjadinya keterlambatan pembayaran, maka akan dikenakan pembayaran jumlah minimum yang dikenakan denda berupa bunga keterlambatan. Secara asal ini merupakan syariat ribawi yang batil dan dilarang oleh syariat. Oleh karena itu, ia menghasilkan suatu yang diharamkan. Sehingga nasabah dalam kondisi darurat dan sangat membutuhkan kredit, ia diperbolehkan untuk menggunakannya dengan catatan tetap berhati-hati dan tidak keluar dari syariat yang telah ditentukan. Walaupun demikian, ada batasan yang tidak diboleh dilanggar oleh pengguna kartu kredit, yaitu tidak menimbulkan riba, tidak menggunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariat, tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan, dan pemegang kartu harus memiliki kemampuan finansial dalam kemampuannya untuk melunasi hutang tersebut. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.